Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Diel Sompotan. Sepanjang triwulan ini, kita masih membahas pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Dan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-11. Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon kehadiran kuasa Roh Kudus menuntun kita dalam pemahaman yang lebih baik lagi dan dalam mempraktekkan akan pelajaran Sekolah Sabat ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Oleh karena berkat-berkat Tuhan dapat selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ketika kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami pada pemahaman yang lebih baik lagi akan pelajaran ini, sehingga kami boleh dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran ini, dan semua yang akan mendengarkan kiranya berkat dari sorga menjadi bagian. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Membagikan kisah tentang Yesus adalah judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelajaran yang ke-11 ini. Dan untuk pelajaran yang ke-11 ini, beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang boleh kita pelajari, kita baca dan renungkan terdapat di dalam Efesus 2 ayat 1-10, 1 Yohanes 4 ayat 7-11, Markus 5 ayat 1-20, Ibrani 10 ayat 19-22, Galatia 2 ayat 20, 1 Korintus 1 ayat 30. Sementara untuk ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Membagikan kisah tentang Yesus. Fokus daripada kita bersaksi kepada orang lain adalah kita menceritakan tentang Yesus. Yesus adalah fokus dari doktrin kita. Dan di dalam setiap pengajaran, kesaksian yang kita berikan kepada orang lain, maka itu haruslah tentang Yesus. Karena Yesus adalah dasar dari setiap kesaksian kita. Kita mungkin pernah mengalami yang namanya apa yang tampaknya seperti kebahagiaan, tetapi yang sebenarnya adalah kegelisahan dalam jiwa dan mengalami kasihnya yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita atau tidak terpenuhi. Maka saatnya kita untuk kemudian datang kepada Yesus dan kita mengalami kasihnya di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang membentuk satu konsep dasar dari setiap kesaksian yang akan kita bagikan kepada orang lain, yaitu kita membagikan tentang Yesus Kristus. Kita datang kepada orang lain ketika kita membagikan Injil ini, maka Yesus adalah fokus dari Injil ini. Karena ketika Yesus menjadi fokus dari Injil yang kita bagikan atau kesaksian yang kita sampaikan kepada orang lain, maka ada kuasa yang mengubahkan di dalam kesaksian kita, mengubahkan sesuatu yang tadinya jahat menjadi baik, mengubahkan orang kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih positif lagi. Hanya dengan kita menyaksikan Yesus sebagai inti dari kesaksian kita, fokus dari apa yang kita bicarakan, maka itu akan mengubahkan orang yang mana kesaksian ini kita sampaikan. Ada contoh di dalam Alkitab ketika Yesus berhadapan dengan Yohanes, Yakobus, anak-anak Zebedeus yang dikenal sebagai anak-anak guru di dalam Markus 3 ayat 17. Anak-anak guru ini, guru dalam hal ini adalah jiwa yang menggelegar bagaikan guru yang tertancap di dalam diri anak-anak Zebedeus ini, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka adalah orang-orang yang keras, namun dalam cara Yesus, cara yang penuh kasih, Yesus dapat mengubahkan mereka.
Ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes diubahkan menjadi roh cinta kasih dan roh yang penurut yang lemah lembut. Sebab itu, ketika kuasa ini mengubahkan Yohanes, maka kita temukan dampaknya di dalam surat pertama Yohanes. Kata kasih itu muncul hampir 40 kali dan dalam berbagai bentuk muncul sekitar 50 kali. Ini adalah satu berkat dari kesaksian Yesus Kristus yang mengubahkan kehidupan orang. Kita lihat di sini bahwa ada prinsip yang abadi yang merupakan hukum alam semesta. Ellen G. White menyatakan prinsip ini dengan baik dalam kata-kata yang dituliskan di dalam Alpha Omega Jilid 5 halaman 16. Perhatikan baik-baik kata-kata emas ini. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan dengan kasih, dan kasih yang tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih. Kita melihat di sini bahwa ketika kita menyampaikan kasih itu kepada orang lain, kasih Yesus kepada orang lain, maka orang yang keras sekalipun akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita ceritakan kasih Yesus Kristus. Mari kita ceritakan kisah tentang Yesus Kristus. Kalau saya ingin bertanya kepada kita, siapakah yang menjadi misionaris pertama yang diutus oleh Yesus Kristus? Mereka bukanlah murid-murid Yesus. Kita temukan ceritanya di dalam Matius 8 ayat 28-29, Markus 5 ayat 1-5. Kita temukan di sana satu cerita bagaimana Yesus menggunakan orang-orang gila, orang-orang yang kerasukan setan, yang dipulihkan, dilepaskan oleh Yesus secara fisik, mental, spiritual, diubahkan mereka. Mereka ini menjadi misioner yang sangat efektif. Ketika setan itu keluar dari diri mereka, lalu izinkan Tuhan pindah kepada babi-babi, kawanan-kawanan babi. Maka orang-orang yang telah disembuhkan secara fisik, mental, spiritual, rohani ini, mereka kemudian menjadi misioner yang luar biasa dalam menyatakan tentang Yesus sebagai Mesias. Dan dari pelayanan mereka banyak orang yang kemudian datang kepada Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat pribadi. Karena itulah jaminan kita. Ketika kita bersaksi kepada Yesus, tentang Yesus, kita harus ingat bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal yang Dia berikan kepada kita. Tuhan rindu supaya kita diselamatkan. Tuhan rindu kita bersuka cita juga untuk menawarkan keselamatan ini kepada orang lain. Dan jaminan itu kita harus pegang secara pribadi, bahwa keselamatan itu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ini adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita sampaikan dalam kesaksian kita yang berfokus kepada Yesus terhadap orang lain. Galatia 2 ayat 19-20 disebutkan di sana, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita menyatakan kesaksian tentang Yesus, ketika kita bertobat, lalu kita menjadi murid Yesus, maka memang ada perjuangan yang harus kita temui seperti yang ditemukan atau yang dijalani oleh Rasul Paulus. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada di sana perjuangan. Tetapi percayalah bahwa kematian Yesus di kayu salib yang menebus kita dari dosa, pengorbanan Yesus ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, itu sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Sejarah kekristenan dipenuhi dengan cerita-cerita tentang mereka yang berkorban luar biasa untuk Kristus. Dan kita pun ketika kita berkorban untuk Kristus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang mampu mendedikasikan hidup kita untuk Kristus, untuk membagikan kesaksian tentang Yesus saja kepada orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin membacakan kutipan di dalam Ellen White di dalam Alpha Omega Jilid 5 halaman 372-373. Pengakuan kita akan kesetiaannya adalah pilihan sorga untuk menyatakan Kristus kepada
kepada dunia. Jadi Kristus harus disampaikan kepada dunia, karena itu yang dikehendaki sorga di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kembali akan judul pelajaran sekolah Sabat kita, yaitu membagikan kisah tentang Yesus, maka kita melihat di sana bahwa sering apa yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya yang kita telah pelajari, bahwa tidak ada yang lebih fasih berargumentasi tentang Injil daripada kehidupan yang telah diubahkan. Jadi kehidupan yang telah diubahkan menjadi kesaksian nyata kepada orang yang akan kita injili. Diubahkan oleh siapa? Diubahkan oleh Yesus. Fokus kesaksiannya apa? Fokus kesaksiannya adalah bagaimana kita menyaksikan tentang Yesus. Bagaimana kita menceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Orang-orang yang mungkin berdebat secara teologia dengan kita. Mereka yang mungkin memahami Alkitab dengan mungkin sangat sempurna, tetapi jarang mereka menyaksikan itu dalam bentuk kesaksian kepada orang lain tentang pribadi mereka sendiri, bagaimana Kristus telah berkarya di dalam kehidupan mereka. Maka mungkin saja pelajaran itu menjadi sia-sia. Hanya ketika kita membagikan pengalaman kita, menceritakan Yesus di dalam kehidupan kita, apa yang Yesus telah perbuat di dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian yang sangat berkuasa untuk mengubahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersaksi adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Itu membuat orang lain tahu apa artinya Dia bagi kita dan apa yang Dia lakukan bagi kita. Yesus adalah orang yang dapat kita saksikan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan kepada kehidupan orang lain. Maka Yesus ini juga akan sangat bisa diterima ketika kita membahasakannya dengan kesaksian-kesaksian kita kepada orang lain. Jika kesaksian kita tentang Yesus datang dari hati yang telah diubahkan oleh kasih karunia, terpesona oleh kasihnya dan kagum pada kebenarannya, maka sudah pasti orang lain akan terkesan, dan bagaimana kebenaran yang kita yakini ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Kebenaran yang disajikan dalam konteks kehidupan akan berubah, membuat semua perbedaan. Ketika Kristus menjadi pusat dari setiap doktrin yang kita sampaikan, dan pada saat setiap pengajaran Alkitab mencerminkan tentang karakternya, maka mereka yang kepadanya kita bagikan kitab suci akan jauh lebih mungkin untuk menerima firman-Nya. Disinilah kuncinya, bagaimana ketika kita mau untuk menjadi murid Yesus. Bagaimana ketika kita menjadikan Yesus sebagai dasar daripada kesaksian kita. Kita membagikan kesaksian tentang Yesus, dan itulah dasar dari kesaksian kita. Apa yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita, itu akan memiliki kuasa yang mengubahkan orang lain ketika kita sampaikan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagai orang Kristen, kita semua memiliki kisah pribadi yang patut untuk diceritakan kepada orang lain. Kisah tentang bagaimana Yesus mengubahkan kehidupan kita dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Oleh karena itu kita harus memiliki pengalaman dengan Yesus supaya kita tahu apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana Dia mengubahkan kehidupan kita, dan itulah yang menjadi pokok kesaksian kita kepada orang lain. Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus sebelum dan sesudahnya. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan yang luar biasa pasti terjadi. Sebelum kita mengenal Yesus, mungkin kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Kita mengikuti jalan daripada dunia ini. Kita hidup dalam hawa nafsu dan roh kedagingan. Dan pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Sederhananya, sebelum kita mengenal Kristus, kita berjalan tanpa tujuan dan melalui kehidupan dengan kondisi yang terhilang. Tetapi kita mungkin pernah mengalami yang tampaknya seperti kebahagiaan, tetapi yang adalah kegelisahan jiwa dan tujuan yang tidak terpenuhi dalam hidup kita. Datang kepada Kristus dan mengalami kasih-Nya membuat semua perbedaan. Sekarang di dalam Kristus kita benar-benar hidup melalui kekayaan yang berlimpah-limpah dalam kasih karunia-Nya dan dalam belas kasihan-Nya yang telah mengangkat kita untuk duduk bersama di tempat surgawi dalam Kristus Yesus, agar di masa yang akan datang Dia dapat menunjukkan kekayaan kasih karunia yang luar biasa yang dalam kebaikan-Nya kepada kita dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus
kita memiliki hidup kita telah memiliki makna yang baru dan memiliki tujuan yang baru. Seperti yang dinyatakan oleh Yohanes, dalam Dia ada hidup dan hidup ini menjadi terang manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersaksi dengan dasar seperti ini, maka ada kuasa yang akan mengubahkan, yang akan keluar dari kehidupan kita. Dan apa yang kita bagikan kepada orang lain, yaitu cerita tentang Yesus, akan menjadi berkat untuk mengubahkan orang itu juga untuk mengenal akan Yesus Kristus dan menjadikan dia sebagai juru selamat pribadinya. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video dan channel ini supaya boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.